Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita masih akan membahas tentang persamaan garis lurus. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bentuk umum persamaan garis lurus dan cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gradien. Setelah pertemuan hari ini, kalian diharapkan dapat menentukan gradien dalam berbagai kasus dan menyelesaikan masalah mengenai gradien. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dahulu dengan membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bahasan kita yang pertama adalah gradien. Gradien nama lainnya adalah kemiringan. Gradien itu sering ditulis dengan huruf M. Jadi M ini artinya gradien. Apa itu gradien? Gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y itu sumbu Y, dengan komponen X. Nah, maka bisa kita tulis di sini rumus gradien adalah M sama dengan Y per X, seperti itu. Gradien akan menentukan seberapa jauh kemiringan yang terjadi pada suatu garis dalam koordinat kartesius. Kemiringan atau gradien bisa miring ke kanan, bisa miring ke kiri, curam, ataupun landai. Nilai dari gradien itu tergantung dari komponen X dan nilai dari komponen Y-nya. Perhatikan gambar berikut. Di situ terdapat mobil yang berjalan lurus ke depan dengan jalan yang menanjak. Di situ kita bisa mencari gradien dari AB. Kita tahu tadi rumusnya gradien adalah M sama dengan Y per X. Jadi kalau kita mencari gradien AB, maka kita masukkan Y per X, maka Y-nya itu yang ini, X-nya itu yang ini. Jadi Y-nya itu dari garis BE per garis AE. Maka masukkan angkanya 5 per 15. Bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Bisa juga kita mencari gradien BC. Gradien BC berarti diperoleh dari CF per BF. Maka diperoleh 5 per 15 sama, maka menjadi 1 per 3. Selanjutnya kita juga bisa mencari gradien AC. Diperoleh dari CG per AG. Maka 10 per 30. Ketemunya 1 per 3. Yang terakhir kita bisa cari gradien CD, itu dari DH per CH. Maka diperoleh 6 per 20, berarti 3 per 10. Seperti itu gradien. Kita lanjut.
Berikutnya, gradien melalui titik pusat dan satu titik. Titik pusat itu kita anggap 0,0 dan satu titik itu adalah x, y. Perhatikan gambar berikut. Lihat garis OA. OA itu berarti O itu kan titik pusat. A itu di situ titiknya adalah 2,1. Nah, di sini kita juga bisa menerapkan konsep gradien yang tadi. Berarti konsepnya adalah y per x. Nah, OA itu kan garis ini. Berarti y-nya ini, x-nya ini. Berarti MOA kalau kita lihat dari gambar, y-nya itu adalah 1 peta, x-nya itu 2 peta, berarti 1/2. Nah, ternyata kalau kita tidak melihat gambar pun juga bisa. 1 diperoleh dari mana? 1 diperoleh dari ini. Koordinatnya A pada sumbu Y. Terus X itu diperoleh dari koordinatnya A pada sumbu X. Nah, seperti itu. Maka jika selanjutnya kita disuruh mencari M OB, nah, kita tinggal lihat aja titik B-nya itu adalah 6,3. Berarti Y per X itu adalah 6/3. Seperti itu. Kemudian jika disuruh mencari M O P, Y-nya berapa pada titik P? P itu 1,3, berarti Y-nya adalah 3, X-nya 1, ini jadi 3, ini yang tadi jadi 2. Seperti itu. Sekarang kita disuruh mencari MOC. C itu titiknya adalah -4, -2. Berarti Y per X sama dengan -2 per -4. Negatif bagi negatif positif, 1/2. Yang terakhir MOF adalah Y per X. Titik R itu -2, -6. Maka -6 per -2 hasilnya 3. Nah, dari sini maka kita ketahui rumus gradien melalui titik pusat dan melalui satu titik itu rumusnya sama dengan rumus dasar tadi. Jadi M sama dengan Y per X. Nah, sekarang coba perhatikan. Garis OA itu kan miringnya ke kanan. Seperti ini arahnya. Kalau kita lihat gambar, garis OA itu miring ke kanan. Nah, seperti ini. Garis OB miring ke kanan juga. Garis OP miring ke kanan. Garis OC miring ke kanan. Garis OR miring ke kanan. Nah, semua garis ini miring ke kanan ternyata. Dan mereka semua hasilnya positif. Nah, kesimpulannya jadi jika gradiennya miring ke kanan, jika garisnya miring ke kanan,
maka gradiennya positif. Nah, sekarang bagaimana jika garisnya miring ke kiri? Nah, tadi belum ada ya garis yang miring ke kiri. Bunut ambil aja dari sini. Jadi gambar misalkan di sini ada titik K. Nah, di sini. K ini adalah negatif 4,4. Berarti MK, MOK sama dengan Y per X. Y-nya 4 per X-nya negatif 4. Berarti hasilnya negatif 1. Oh, hasilnya negatif. Kita coba garis lain. Tadi OK tak garis gini. Kita coba garis lain. Misalkan ada L di sini. L itu titiknya adalah 4,-3. Berarti MOL sama dengan Y per X. Negatif 3 per 4. Oh, hasilnya negatif. Berarti kalau garisnya miring ke kiri, itu gradiennya negatif, seperti itu. Jadi kita ibaratkan ya, kita biar gampang ngapalinnya, kita ibaratkan badan kita ini ya, gambarnya kayak apa. Jika tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke bawah, berarti ini namanya miring ke kanan. Berarti dia gradiennya positif. Jika tangan kita yang kiri yang di atas, yang kanannya yang di bawah, berarti miring ke kiri. Berarti dia gradiennya negatif, seperti itu. Kita lanjut berikutnya. Perhatikan soal berikut. Nah, sekarang kita coba ke soal. Hitunglah gradien garis OA, OB, OC, OD, dan OE. Garis manakah yang gradiennya positif? Jadi di sini ada ciri-cirinya anak-anak. Di situ OA, O mengandung unsur O. Berarti kita pakai rumus gradien melalui titik pusat. Kalau ada O-nya ya. Maka kita pakai rumus M sama dengan Y per X. Sekarang Bunut beri contoh ngitung MOA. Berarti kita cari tahu dulu titik A itu berapa, koma berapa. Nah, menentukan titik itu nggak boleh salah ya. Titik itu X, Y, jadi akan di sini. Kita lihat X-nya pas di mana. Oh, X-nya negatif 4. Y-nya di mana? Y-nya 6. Berarti A itu adalah negatif 4,6. Ini adalah X ini. Berarti Y per X itu sama dengan 6 per negatif 4. Positif bagi negatif, negatif. Ini karena pembilangnya lebih besar, maka bisa jadi campuran. 6 bagi 4, 1. Sisanya 2 per 4. Berarti menjadi negatif 1/2. Selanjutnya MOB, MOC, MOD, MOE silahkan dicoba. Ini jadi tugas, nanti dikumpulkan di Teams. Seperti itu. Kita lanjut. Gradien melalui 2 titik. Kalau titik itu tadi adalah X, Y, maka kalau titiknya ada 2, kita anggap X1, Y1 dan X2, Y2. Perhatikan di sini ada titik A. Titik A itu kita nggak tahu angkanya berapa. Ini dianggap X1, Y1. Kemudian titik B, ini dianggap X2, Y2.
bagaimana cara menentukan gradien? Tadi konsep dasarnya gradien itu adalah Y per X. Nah, kita cari tahu dulu Y-nya berapa. Nah, ini dari titik B ke A kan Y-nya ini. Kalau kita ngitung kotaknya itu di situ ketemu 3 kotak. Tapi di sini kita nggak ngitung kotaknya karena angkanya belum tahu. Berarti cara menghitung Y itu bagaimana? Berarti Y diperoleh dari Y2 kurangi Y1. Ya. Terus yang mendatar ini disebut X. X itu diperoleh dari X2 kurangi X1. Nah, maka jadilah rumus gradien yang melalui 2 titik itu rumusnya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi rumus ini mengadopsi dari rumus Y per X. Karena titiknya ada 2, maka jadi ada Y2 min Y1 per X2 min X1. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana penerapannya di soal? Ada soal seperti ini. Nah, soalnya anak-anak terkadang berbentuk gambar, terkadang cuma kalimat saja. Seperti itu. Hitunglah gradien yang menghubungkan setiap pasangan titik berikut. Nah, di situ yang option A itu, ini soal isi ya, bukan belian gambar. Yang A itu ada titik A dan titik B. Satu titik itu satu kurung. Berarti kalau di situ punya 2 titik, berarti 2 kurung. Maka kita pakai rumus gradien melalui 2 titik. Rumusnya ya berarti MAB. Berarti rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kalau kamu masih bingung mana Y2, mana Y1, mana X2, mana X1, maka titiknya tulis dulu di atasnya. Titik A itu kan 4,1, titik B itu 6,7. Nah, berarti tadi titik itu adalah X, Y. Maka titik yang pertama disebut X1, Y1, titik kedua disebut X2, Y2. Ya, masukkan. Maka Y2-nya 7 kurangi 1 per 6 kurangi 4. 7 kurangi 1, 6. 6 kurangi 4, 2. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya yang B, C, D silahkan dicoba. Nah, resepnya Bu Nur, hati-hati ketika mengerjakan yang titiknya mulai ada negatifnya. Ya, jadi jangan sampai negatifnya tidak ditulis atau negatifnya dikorupsi seperti itu. Oke, selamat mencoba. Selanjutnya, nah, tadi Bu Nur bilang soalnya tuh bisa berupa gambar, bisa berupa kalimat saja. Nah, yang ini adalah soal berupa gambar. Jadi sama saja konsepnya. Di sini kalian disuruh mencari gradien AB, BC, AC. AB berarti ada 2 titik, titik A dan titik B. Kita tulis dulu. A-nya berapa? Nah, kamu baca gambar dulu. A di sini X-nya adalah negatif 4, Y-nya adalah 1, berarti negatif 4,1. B-nya berapa? Berarti B-nya ya. Nah, di sini berarti 6, negatif 3. Baru masukkan rumusnya MAB sama dengan
Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, di sini titiknya ada negatifnya. Nah, perhatikan ya. Negatif 3 kurangi 1. 6 kurangi min 4. Negatif itu dibaca utang. Utang 3, utang lagi 1. Berarti utangnya bertambah. Jadi utang 4. Min ketemu min secara langsung jadi plus. Hasilnya 10. Negatif bagi positif itu negatif. Sederhanakan jadi 2/5. Seperti itu. Selanjutnya yang BC dan AC sama, tulis titiknya dulu, baru masukkan ke rumus. Kita lanjut. Soal berikutnya sama, bentuknya adalah garis, bentuknya gambar. Jadi seperti tadi, hitunglah gradien PQ. Kita ngitung gradien PQ ya, ini tapi ada yang berbeda. Nanti kita dari sini bisa menemukan rumus. Gradien PQ, P-nya tulis dulu. P itu titiknya berapa ini? Nah, ini gak ada angkanya, jadi kamu harus tahu min 1, min 2, min 3, min 4. Ini min 1, min 2. Berarti P di sini adalah min 4, min 2. Q di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, min 2. Berarti M PQ sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 nya min 2 ya, ini X1, Y1, X2, Y2. Berarti Y2 nya min 2, Y1 nya min 2 juga, berarti min 2, min 2. Nah, jangan dikorupsi. Ini rumusnya sudah mengandung min. Terus Y1 nya min lagi, X2 nya berarti 6, min 4. Min ketemu min jadi plus, berarti utang 2 dibayar 2, habis. Min ketemu jadi plus, ini 10. 0 bagi berapapun hasilnya 0. Lanjut. MPS, belum hitung PS dulu. Yang RS sama QR nanti kamu yang hitung. Sekarang PS, P itu tadi negatif 4, negatif 2. S itu berapa itu? Negatif 4 ini 1, 2, 3. Berarti negatif 4, 3. Berarti MPS sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadinya 3 min 2 per min 4 min 4. Min ketemu min plus, berarti 3 tambah 2, 5. Min ketemu min plus, min 4, utang 4 dibayar 4, habis. Nah, kalau nolnya yang di bawah itu artinya 5 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Kalau ditulis pakai kalkulator mesti tulisannya error. Nah, kesimpulannya, jika ada garis tadi PQ itu kan tidur ya. Tidur artinya sejajar sumbu X. Jika ada garis yang sejajar sumbu X, maka gradiennya pasti 0. Berarti di sini kita ketemu rumus baru. Gradien yang
sejajar sumbu X itu adalah M sama dengan 0. Ya, terus yang MPS itu kan berdiri, berarti sejajar sumbu Y. Berarti gradien yang sejajar sumbu Y itu gradiennya tidak terdefinisi. Seperti itu, bisa dipahami ya anak-anak. Kita lanjutkan. Hitunglah nilai A jika garis yang menghubungkan titik 5A,9 dan 2A,3 mempunyai gradien 1. Yang bawah itu sejenis. Jadi di soal yang pertama, di sini ada 2 kurung. Di sini ada 2 kurung. Nah, artinya dia punya 2 titik, 5A,9 dan 2A,3. Kemudian ini ada lagi 1. 1 itu apa? Mempunyai gradien 1. Berarti gradiennya adalah 1. Nah, berarti di sini gradiennya sudah diketahui, maka bukan gradien yang ditanyakan. Yang ditanyakan di situ adalah nilai A-nya. A itu adalah nilai yang ada di dalam titik. Karena ada 2 titik dan gradien sudah diketahui, maka kita pakai rumus gradien melalui 2 titik. Titik itu X1, Y1, X2, Y2. Maka gradiennya M itu tadi sudah tahu 1, terus bawah M. Y2 nya 3, Y1 nya 9 per X2 nya 2A, X1 nya 5A. 1 sama dengan 3 kurangi 9 itu negatif 6 per negatif 3A. Nah, jika seperti ini caranya dikalikan silang. Nah, berarti ini nyilang dengan ini. Jadi 1 kali negatif 3A sama dengan negatif 6. 1 kali negatif 3A ya masih utuh, sama dengan negatif 6. Berarti A sama dengan, ini nempel itu artinya kali pindah jadi bagi 2. Soal yang kedua silahkan dicoba sama caranya. Lanjut, gradien garis yang saling sejajar. Sejajar itu apa sih? Sejajar itu garis yang arahnya selalu sama, seperti rel kereta. Jadi ditarik sepanjang apapun dia tidak akan ketemu, tapi dia jalannya selalu sama. Nah, contohnya gambar ini. Pada gambar ini ada titik A. Titik A itu negatif 3, negatif 2. Titik B itu 1,4. Berarti dia 2 titik. Kalau kita hitung gradiennya, Y2 min Y1 per X2 min X1, maka menjadi 4 min 2 per 1 min 3.
min ketemu min plus, maka jadilah 6/4, hasilnya 3/2. Sekarang kita hitung CD. C nya dulu. C itu titiknya adalah 2, -2. D itu titiknya adalah 6,4. Maka MCD sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. 4 min 2, 6 min 2. Jadi ini 6/4. Sederhanakan 3/2. Ternyata mereka hasilnya sama. Maka kesimpulannya, jika ada gradien garis, jika ada garis-garis yang sejajar seperti ini, garisnya bisa lebih dari 2, maka gradiennya adalah sama, atau M1 sama dengan M2. Seperti itu. Contohnya, lanjut dulu. Gradien garis yang tegak lurus. Bagaimana kalau tegak lurus? Kita lihat dulu. Ada titik A, itu negatif 3,4, dan B itu 4, negatif 2. Maka gradien AB Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadilah min 2 min 4 per 4 min 3 min 6/7. Sekarang kita hitung PQ. P itu 4,4, Q itu min 2, min 3. Maka MPQ itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi ini min 3 min 4 per min 2 min 4 min 7 per min 6. Min ketemu min plus, berarti 7/6. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan hasilnya tadi. Di sini ada min 6/7 dan positif 7/6. Min 6/7 dan positif 7/6. Apa hubungannya? Negatif dan positif, oh kebalikan. 6/7 dan 7/2, oh kebalikan. Berarti kalau tegak lurus itu M1 kebalikan M2. Kebalikan di sini yang dimaksud adalah tandanya dibalik. Tandanya dibalik itu plus jadi min, min jadi plus. Angkanya dibalik. Berarti angkanya kalau dibalik, misalkan A per B, berarti menjadi B per A. Seperti itu. Ini gradien tegak lurus. Atau rumusnya gradien bisa juga ditulis seperti ini. M1 kali M2 sama dengan min 1. Kalian nanti saat mengerjakan boleh pilih salah satu, tapi kalau bunut enak yang ini.
karena ini nggak pakai ngitung. Kalau pakai M1 kali M2 sama dengan M1 nanti tidak pakai ngitung. Jadi cari yang gampang saja, yang penting benar. Itu. Lanjut. Sekarang kalau ada soal seperti ini. Suatu gradien garis Q adalah 3,5. Ini tulis di sini ya. Nomor 1. MQ adalah 3,5. Atau kita tulis jadi pecahan biasa aja, 3 kali 2, 6 tambah 1, 7/2. Tentukan gradien garis lain kita anggap misal garis A ya. Jika garis itu sejajar dengan garis Q. Nah, di sini ada kata kuncinya sejajar. Sejajar itu tadi rumusnya M1 sama dengan M2. Karena di sini garisnya diberi nama Q dan A, berarti MA sama dengan MQ. Berapa? Ya 7/2 itu tadi. Jadi kalau sejajar ya udah hasilnya sama, kita nggak pakai ngitung, tinggal nulis rumus tok. Kemudian yang B kata kuncinya tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus tadi dibalik, MA tegak lurus MQ. Tegak lurus itu simbolnya T kebalik ya, berarti dibalik. Kalau MQ itu positif 7/2, berarti MA-nya positif dibalik negatif, 7/2 dibalik jadi 2/7. Seperti itu. Lanjut. Nomor 2 sama sebenarnya. Suatu garis bergradien min 4. Nah, ini nggak pecahan. Bagaimana kalau nggak pecahan, Bu? Min 4 itu sama seperti min 4/1. Jadi kalau nggak pecahan dibuat pecahan gini. Lalu lanjutannya sama. Selamat mencoba. Kita lanjut. Soal nomor 3. Hitunglah gradien PQ. PQ itu berarti 2 titik. Maka kamu gunakan rumus gradien melalui 2 titik. Tadi kan sudah. MPQ sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Silahkan dilanjut. Yang B, garis K tegak lurus. Nah, berarti kamu pakai rumus tegak lurus. Yang dibalik itu tadi, tandanya dibalik, angkanya dibalik. Lanjut. Gambarlah garis A, B, C, D. Tentukan, jadi gambarlah, kamu gambar dulu ya pada koordinat. Setelah gambar baru jawab yang A. Tentukan gradien garis AB. AB ini berarti 2 titik. Nah, 2 titik berarti pakai rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. CD juga sama. Terus bagaimanakah panjang AB dan CD? Nah, nanti dilihat dari hasilnya. Terus mengapa dapat dikatakan bahwa ABC dijajar kinjal? Nah, nanti lihat gambarnya. Oke. Selamat mencoba. Kita lanjut. Nah, ini soal yang bentuknya gambar. Tadi kalau arahnya sama tuh namanya sejajar. Kalau tegak lurus tuh ada simbolnya siku-siku. Maka dari 3 garis itu yang sudah diketahui angkanya adalah garis A dan garis B. Nah, yang bisa kita hitung berarti adalah gradien AB. A itu min 4, min 3,
itu 5,3. Berarti MAB sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nanti silahkan dilanjut. Setelah ketemu hasilnya berapa itu MAB-nya ya, kamu disuruh nyari MPQ. Jangan ngitung lagi. Cari aja hubungannya. PQ dan AB kan ini sejajar. Jadi PQ itu kan sejajar AB. Ya tinggal masukkan tadi rumusnya sejajar itu apa? M1 sama dengan M2. Jadi MPQ sama dengan MAB. Nah, MAB-nya berapa? Ya tinggal nulis hasilmu tadi yang ini, tinggal slide masuk ke sini. Selesai. Gitu. Jadi jangan ngitung lagi. Terus tentukan kejadian RS. RS itu sama AB hubungannya apa? Oh, ada siku-sikunya. Berarti dia tegak lurus. Berarti RS tegak lurus AB. Kalau tadi MAB-nya ketemu segitu, apa ya tadi ya? Berarti MRS-nya tinggal dibalik tandanya, dibalik angkanya. Gitu. Kita lanjut. Terakhir. Gradien dari persamaan. Ada dua persamaan, yaitu AX plus BY dan AX plus BY plus C sama dengan 0. C-nya itu sebenarnya nggak ngaruh. Bedanya atas dan bawah apa? Kalau yang atas itu X dan Y berpisah. Berpisah artinya yang satu di ruas kiri, yang satu di ruas kanan. Maka rumusnya M sama dengan A per B. A itu angka di depan X, B itu angka di depan Y. Nah, kalau yang kedua ini X dan Y dalam satu ruas atau gabung. Maka rumusnya M sama dengan min A per B. Jadi misalkan ada Y sama dengan 2X plus 3. Berarti kita pakai rumus yang atas, karena X dan Y-nya pisah. Maka M sama dengan A per B. 2 per 1, 2. Kalau ada 2X sama dengan min 3Y. Sama, masih pakai rumus pertama. Di A per B. Maka menjadi 2 per min 3. Tapi kalau ada 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, ini X dan Y-nya di kiri semua. Berarti pakai rumus kedua. Min A per B min 2 per 3. Nah, seperti itu. Demikian materi kita tentang gradien. Apabila ada yang tidak jelas, silakan boleh ditanyakan lewat grup WA atau Japri Kebunur. Selamat belajar, selamat mencoba. Tugas seperti biasa, soal-soal tadi yang Bunur suruh kalian mengerjakan itu jadi tugas dan dikumpulkan di Teams. Nanti tanyakan di grup linknya Teams mana. Dan anak-anak belajar disiplin, selesaikan tugas yang lalu, terus dikumpulkan. Baru selesaikan tugas yang ini, lalu dikumpulkan. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti kalian yang susah sendiri. Seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.